Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini ya. Kali ini mengenai EB3, yaitu sebetulnya tentang bagaimana caranya mendapatkan green card Amerika dengan cara yang legal, tapi cukup mudah prosesnya. Ini sebetulnya banyak, tapi mungkin masih ada yang belum. So, nggak apa-apa, kita mulai aja ya, supaya nggak terlalu lama. Hang on. Oke, perkenalkan, kalau ini pada sebagian besar pasti orangnya baru-baru nih ya. Jadi perkenalkan, nama saya Georgina Mika, saya founder dari Internegeri, dan Internegeri itu adalah immigration consultant. Dan kali ini saya bekerja sama dengan Merken. Merken itu perusahaan Kanada, nanti saya jelaskan. Dan kali ini untuk EB3, saya ada beberapa partner, tapi kali ini saya akan bekerja sama dengan Merken. Nah, a little bit about me. Jadi saya member dari Investment Migration Council. Memang sih kalau untuk EB3 ini bukan investment ya sebetulnya ya, tapi saya jadi member itu karena saya juga mengerjakan program-program yang investment ya, seperti misalnya Portugal Golden Visa, Spain, terus Australia yang by investment. Nah itu sebabnya saya bisa jadi member. Nah, oke, sedikit mengenai Internegeri. Selain EB3 untuk US, itu untuk US saya juga mempromosikan EB5, dan juga untuk pilot ada sendiri itu EB2. EB2 yang khusus untuk pilot. Nah, terus ada lagi Portugal Golden Visa, Spain, Cyprus, dan Greece. Nah, ini semua by investment, antara lain mostly property ya, property, walaupun Portugal, Spain juga ada, kalau mau yang lain juga bisa, yang mau bisnis sendiri atau apa juga bisa. Kemudian Kanada ini saya jarang kalau webinar, soalnya persyaratannya sangat tinggi ya, qualification-nya. Jadi so far sih nggak ada yang qualified gitu, karena misalnya kalau untuk diminta IELTS-nya 7, mereka pada belum mau tes IELTS entar gitu. Jadi saya jarang ini webinarnya untuk Kanada. Itu ada startup visa untuk business immigration, dan juga skilled migration, dan Atlantic Immigration Program. Atlantic ini beda lagi karena hanya di 4 state aja. Dan selain itu untuk Australia, saya mostly tidak mengerjakan yang skilled ya, karena syaratnya sulit, IELTS-nya harus 8. Jadi mostly saya mengerjakan yang business migration. Kalau misalnya ada yang tanya negara-negara lain yang di luar ini, bisa tanya aja. Kalau sepanjang di negara tersebut ada programnya, pasti saya jawab ya, saya kasih infonya. Oke, sedikit mengenai partner saya. Nah, biasanya kalau webinar itu saya cuma nge-host, terus ada partner saya yang presentasi ya. Tapi kalau untuk Merken, untuk yang non investment, mereka tidak menyediakan speaker, jadi saya harus webinar sendiri. Saya webinar dengan Merken untuk Portugal, nah itu mereka menyediakan lawyer atau menyediakan konsultan untuk webinar ya. Nah, Merken ini sebenarnya perusahaan Kanada berpusat di Montreal, dan selain mengerjakan untuk US ya, mereka juga banyak mengerjakan untuk Kanada, dan juga punya project di Portugal untuk Portugal Golden Visa. Dan mereka punya untuk EB3 terutama, itu mereka juga punya kantor, punya cabang mereka sendiri di beberapa negara, di Vietnam ada di Ho Chi Minh, terus mereka juga ada di Bangladesh misalnya, karena banyak applicants-nya itu dari daerah-daerah sana. Nah, sebelum masuk ke
EB3 ini saya mulai dari hal yang paling dasar dulu ya, mengenai pengertiannya visa. Nah, karena banyak orang kalau nanya ke saya itu bisa bantuin bikin visa nggak? Saya bingung ini visa apa? Karena kalau buat orang bilang bantuin bikin visa itu umumnya visa turis gitu. Nah, saya itu tidak mengerjakan visa turis. Kalau mau visa turis langsung ke travel agent atau langsung ke VSF Global aja. Ya, karena sebagian besar terutama untuk negara EU mereka bekerja sama dengan VSF Global. Di kantornya di Kuningan City gitu. Nah, visa itu sebetulnya secara umum adalah dokumen untuk masuk izin masuk dan tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, visa itu ada dua, yaitu non-migration atau temporary visa, contohnya visa turis itu, atau misalnya Anda mau bekerja secara temporer ya di satu negara. Nah, itu bedanya sedangkan saya mostly adalah mengerjakan migration visa, yaitu permanent resident. Khusus untuk Amerika namanya green card. Jadi jangan bilang bisa apply green card untuk Kanada nggak? Udah pasti nggak bisa, karena kalau namanya green card itu cuma Amerika aja. Kalau yang lain bisa disebut residency permit atau permanent resident. Moga-moga lebih jelas ya. Nah, terus apa sih? Ini pertanyaan lain yang sering masuk ke aku. Biasa banyak kan orang menganggap saya itu kayak PJTKI gitu. Jadi mereka tanya gimana sih caranya kerja di Amerika? Gimana sih caranya bisa nyariin kerjaan nggak di Kanada, kayak gitu. Pertanyaan yang masuk tuh seperti itu. Nah, kalau Anda cuma cari kerjaan aja, itu namanya Anda cuma perlu work permit. Nah, work permit itu adalah temporary resident, dan work permit itu memerlukan sponsor. Dan bedanya dengan permanent resident, work permit itu hanya berlaku di perusahaan tersebut. Jadi misalnya Anda nggak kerasan dan Anda mau keluar, itu nggak bisa, karena Anda jadi ilegal statusnya. Kalau Anda keluar dari perusahaan itu, Anda menjadi ilegal, karena Anda jadi nggak punya work permit lagi. Gitu. Dan izin tinggalnya itu terkait dengan work permit itu. Nah, itulah namanya work permit. Nah, bedanya dengan permanent resident, untuk kali ini saya banyak fokus ke green card, yaitu Amerika. Kalau permanent resident itu sebetulnya izin tinggal tetap istilahnya di satu negara. Kalau dalam hal ini saya jelasin tentang green card. Nah, khusus untuk pemegang green card ini, dia tidak perlu sponsor untuk bekerja di Amerika. Jadi haknya dia seperti warga negara. Jadi kalau Anda udah pegang green card, maka Anda mau pindah kerja, ya pindah aja, nggak apa-apa. Anda nggak perlu lagi cari-cari sponsor, harus ada company yang mensponsorin Anda. Nah, yang kali ini dibicarakan kenapa ada sponsor company-nya, itu hanya untuk memfasilitasi Anda sampai Anda dapat green card-nya. Karena kalau enggak gitu Anda nggak bisa masuk, nggak bisa apply untuk jadi PR, kecuali Anda apply dengan jenis yang lain lagi, nanti saya jelasin. Nah, untuk green card ini Anda tetap pemegang kewarganegaraan Indonesia, jadi bukan terus otomatis jadi warga negara Amerika, dan haknya sama seperti warga negara, misalnya dalam hal pendidikan, dalam hal fasilitas kesehatan sama, hanya Anda nggak bisa ikut politik aja, jadi nggak bisa ikut pemilu atau mau jadi masuk partai or apa kayak gitu, Anda nggak bisa sampai Anda jadi citizen. Nih contohnya ya, seperti contohnya ini, saya skip aja cepat nih contoh green card. Nah, green card ini berlaku 10 tahun dan tiap 10 tahun nanti bisa diperpanjang seperti Anda memperpanjang paspor. Dan kalau Anda ingin jadi citizen, US citizen, maka syarat untuk apply minimal 18 tahun dan Anda harus mempertahankan green card-nya itu selama 5 tahun. Jadi gimana caranya mempertahankan green card itu? Caranya Anda harus secara fisik hadir di Amerika, ada di Amerika lebih dari 30 bulan dalam 5 tahun. Jadi lebih dari 6 bulan ya, lebih dari 183 hari dalam setahun. Gitu ya. Dan juga nantinya kalau itu Anda juga harus mengenal sejarah Amerika, kan ada tesnya ya untuk jadi citizen itu.
Nah, ini untuk menjelaskan lebih lanjut ya mengenai yang namanya green card itu. Nah, green card itu sebetulnya macamnya banyak ya. Secara garis besar dibagi 3, yaitu yang pertama adalah imigran, visa imigran berbasis pekerjaan. Makanya disebutnya EB, employment based. Itu bisa EB1, EB2 sampai EB5. Kalau EB2 itu tidak hanya misalnya saya lulusan S2 gitu. Itu nggak bisa segampang itu karena Anda harus disponsori, harus ada sponsornya juga. Kecuali negara yang minta ya, negara yang memerlukan. Misalnya pilot. Nah, itu pilot itu termasuk NIW, National Interest Waiver. Artinya negara memerlukan itu sehingga ada waiver. Waiver itu dihapuskan, tidak usah pakai employer. Jadi tidak harus ada airlines yang mensponsori dia bisa apply. Ada syarat-syaratnya, tidak sembarang pilot ya, ada minimal jam terbang dan sebagainya. Nah, untuk EB3 sebetulnya itu ada 3. Satu untuk pekerja profesional, tenaga terampil, dan juga profesional, terampil, skilled, dan juga yang others. Others itu yang termasuk unskilled workers. Yang saya fasilitasi kali ini adalah yang unskilled ya. Karena kalau skilled itu pertama khusus ya, misalnya nurse, nah kayak gitu. Itu IELTS-nya harus minimal 7. TOEFL ya, TOEFL-nya minimal 7. Seperti itu. Jadi syaratnya cukup tinggi dan ada syarat umur dan juga minimum pendidikan ya. 3 tahun nursing, harus ada ijazah nursing school dan sebagainya, itu contohnya aja. Kemudian untuk yang berbasis keluarga itu ada family based, yaitu FB1 sampai FB4. Saya nggak akan bahas untuk yang kali ini ya. Dan yang satu lagi yang mungkin Anda sering dengar adalah lottery. Namanya lottery itu namanya untung-untungan. Itu biasanya bukanya tiap Oktober dan Anda bisa cek kalau Anda mau interest mau apply aja sendiri. Istilah lainnya diversity visa. Nanti kalau Anda beruntung ya nanti akan Anda dihubungi, dan kalau enggak ya nanti langsung ditolak. Nah, ini benefit dari green card. Secara umum, Anda bisa tinggal dan bekerja di mana saja di wilayah Amerika, mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan dengan biaya lokal, ke sistem kesehatan, dan satu lagi, bila Anda atau istri Anda melahirkan di Amerika, maka anaknya akan otomatis menjadi warga negara Amerika. Sedangkan kalau di Eropa nggak bisa otomatis kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke EB3 ya. EB3. Syaratnya untuk EB3 itu harus ada employer. Jadi harus ada job offer. Makanya di webinar ini nanti Anda akan tahu job offernya kali ini apa. Karena itu apa sih namanya? Karena job offer itu terbatas ya. Jadi nggak berlaku, nggak ada terus menerus gitu istilahnya. Nanti kapan lagi, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nanti job offernya bisa beda dan juga employernya beda. Nah, oh ya, satu lagi, Anda dengan satu aplikasi itu Anda bisa membawa pasangan dan anak yang belum menikah dan masih dependen ya, jadi anaknya belum kerja juga gitu, jadi masih sekolah, karena nanti harus dibuktikan kalau anak itu masih dependen yang umurnya di bawah 21. Oke, nah ini pihak-pihak yang terlibat untuk EB3 itu saya mewakili Internegeri, dan kemudian ada Merken sebagai konsultan. Merken ini yang menghubungkan Anda dengan employer. Jadi Anda tidak langsung berhubungan dengan employernya, tapi Anda akan berhubungan dengan mereka. Dan kemudian Anda sebagai foreign applicants dan juga Ruby Law. Hari ini lawyernya adalah Ruby Law. Nah, Ruby Law ini nanti Anda akan sign agreement-nya itu dengan, Anda akan sign agreement-nya dengan Ruby Law. Nah, ini umum banget ditanya syaratnya apa sih gitu. Nah, syaratnya gampang sebetulnya, sehat fisik dan mental, umurnya saat apply itu 21 sampai 50 tahun, tidak perlu pengalaman kerja yang spesifik, bisa berbahasa Inggris. Yalah,
yes no, how are you, goodbye, good morning, jangan ya. Soalnya kan apa nanti kalau diberikan training apa kan juga pakai bahasa Inggris belum juga ya kalau nggak ngerti juga. Dan perlu SKCK itu dari Polda, tes kesehatan itu nanti di akhir baru waktu wawancara dengan kedutaan Amerika baru ada tes kesehatan. Good attitude, jadi harus punya niat baik kalau memang mau bekerja di tempat itu, di employer tersebut ya. Dan bersedia bekerja di perusahaan yang mensponsori Anda itu minimal 1,5 sampai 2 tahun. Nah, ini adalah 3 lembaga negara di Amerika yang terlibat dalam EB3 ya. Satu adalah DMNACR atau Department of Labor, yang kedua adalah USCIS, ini adalah imigrasi, dan yang ketiga adalah Departemen Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri atau dalam hal ini diwakili oleh kedutaan besar atau konsulat Amerika yang ada di Indonesia. Kalau di Jakarta kedutaan besar, kalau di wilayah lain misalnya Surabaya, Bali, itu adalah konsulat. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dari waktu awal itu Anda belum berhubungan dan berurusan dengan imigrasi, tapi Anda berurusan dulu dengan DMNACR. Nanti employer-nya itu employer melalui Mergen akan mensubmit dokumen yang nantinya nanti dijawab oleh Department of Labor, persetujuannya dalam bentuk labor certificate. Tapi labor certificate ini bukan untuk Anda, tapi untuk employer-nya. Jadi Anda nggak menerima, mana saya mau lihat labor certificate-nya, itu nggak bisa, karena itu bukan untuk Anda. Nah, ini kurang lebih ya, prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama itu ada pilihan job, ya nanti ada pilihan job, dan kemudian ada CV, CV apa sih, form gitu ya, kayak form CV gitu ya, database data yang harus Anda isi, dan juga ada legal agreement yang harus Anda tanda tangani. Nah, kalau job interview atau wawancaranya itu nggak selalu ada. Kalau kayak housekeeping, terus misalnya apa ya, ini apa, kerja di restoran gitu ya, counter gitu, itu serving food gitu, itu nggak perlu job interview. Tapi kalau caregiver untuk umumnya perlu. Jadi nanti Mergen akan menghubungi Anda, kasih tahu, oh ini apakah harus interview atau enggak ya. Dan itu memang memerlukan waktu juga untuk Mergen mempersiapkan dokumennya, dokumen PERM. Artinya PERM ini Program Electronic Review Management, ini adalah sistem, ada dokumen yang Mergen harus siapkan untuk apply ke Department of Labor. Jadi karena itu harus mempersiapkan dokumen dari employer-nya ya, terutama tidak hanya dokumen Anda tapi juga dokumen dari employer-nya yang harus disubmit ke DMNACR. Nah, itu memerlukan waktu karena kan employer-nya juga cukup banyak ya. Terus yang apply juga cukup banyak kan, istilahnya nggak satu-satu gitu ya. Nah, kemudian nanti employer-nya akan mendapatkan, prosesnya itu akan 4-6 bulan untuk mendapatkan labor certificate. Nanti setelah ada labor certificate itu barulah proses imigrasinya dimulai, yaitu nanti lawyer akan mensubmit dokumen yang namanya formnya itu petisi I-140 atau 140 ke USCIS, ke imigrasi. Nah, yang kuning ini adalah baru proses imigrasinya itu. Nah, itu lamanya 10-12 bulan, tapi ada proses yang bisa dipercepat dengan bayar 2.500 US dollar, itu nanti ada premium processing dari yang, jadi proses di USCIS ini bisa dipercepat dari 10-12 bulan jadi cuma 1-2 bulan. Nanti dijelasinnya. Nah, habis itu maka proses selanjutnya adalah lawyer-nya akan dapat invoice gitu ya, dapat invoice dari National Visa Center. Nah, itu dia akan bayar ke NVC. Nah, ini nanti tujuannya untuk proses selanjutnya yaitu untuk di kedutaan. Proses terakhir adalah di kedutaan. Ya. Nah, setelah itu lawyer-nya akan submit dokumen namanya DS-260. Ini
dokumen yang nanti akan diproses untuk apa namanya, Anda harus ngisi, tapi ini dokumennya adalah lawyer yang submit untuk ke kedutaan untuk proses Anda interview nantinya ke kedutaan. Nah setelah itu akan ada dijadwalkan wawancara di kedutaan atau konsulat, dan sebelumnya akan diinfo bahwa Anda harus melakukan tes kesehatan. Jadi tes kesehatannya tuh nggak dari awal. Ya, jadi apa namanya, si employer nggak minta tes kesehatan. Tes kesehatannya itu nanti kedutaan atau konsulat yang minta, dan itu ada rumah sakit rekanan. Dan mereka udah tahu, oh kalau untuk ini pemeriksaannya ini biayanya sekian. Mereka si rumah sakit ini udah tahu. Dan itu apa namanya, hasil tesnya itu tidak diberikan kepada Anda, tapi langsung dikasih ke kedutaan. Jadi Anda tidak tahu hasil tesnya, tapi pihak kedutaannya akan buka. Nah, setelah wawancara dan melihat hasil tesnya Anda itu bagus, maka yang berikutnya Anda ditahan dulu paspornya, nanti sekitar 2 mingguan pihak kedutaan atau konsulat akan memberikan yang namanya imigran visa. Ya, itu artinya green card-nya udah disetujui, dan green card-nya Anda belum dapat ya, karena green card itu dapat setelah Anda di Amerika. Tapi Anda berangkat ke Amerika 6 bulan setelah Anda terima imigran visa itu, dan dalam 6 bulan itu Anda harus sudah berangkat ke Amerika. Kayak gini contohnya ya. Jadi issue date sama expired date-nya ini 6 bulan. Dalam 6 bulan ini Anda sudah harus berangkat ke Amerika. Kalau Anda punya pasangan dan anak-anak yang mungkin nyusul itu bisa, tapi main applicants harus berangkat dulu ke Amerika dalam jangka waktu ini. Nanti setelah Anda punya tempat di sana, maka lawyernya Anda di sana akan dikenalkan ya, lawyer kan akan menghubungkan Anda dengan employernya, dan juga membantu menguruskan ini apa, social security number. Ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini sekarang untuk job offer yang ada ya saat ini ya, yang ada saat ini itu caregiver. Caregiver ini hanya wanita dan harus punya SIM A, karena harus kantor-kantor gitu ya, istilahnya harus kantor-kantor ke dokter kayak gitu. Jadi harus punya SIM A dan bisa nyupir ya, bisa mengendarai mobil, bukan cuma SIM A tapi nggak bisa nyupir ya. Harus bisa mengendarai mobil dan harus bisa berbahasa Inggris ya, karena itu one on one sama orang gitu ya, bukan kayak misalnya bukan kayak misalnya kerja janitor gitu ya, atau kerja misalnya di counter restoran, itu kan nggak perlu banyak komunikasi, tapi kalau ini harus punya kemampuan komunikasi yang cukup baik. Nah, employer-nya saat ini ada Devoted Guardian, yaitu di Tempe dan Tucson, Arizona, terus Bright Star Care ini di Fairfax, Chesapeake sama Arlington di Virginia, dan satu lagi di Salem, Oregon. Saya lupa nih namanya. Ini saya baru dapat tadi yang di Salem, Oregon ini. Pertanyaannya nanti nyusul ya, nanti tunggu aku kelar dulu. Nah, ini ya yang ini. Nah, kalau untuk cowok cewek ya, kalau ini untuk laki perempuan, ini saya baru dapat tadi jobnya ini fast food and counter workers. Lokasi ini di Florida, Alabama sama Georgia. Kemudian ini packager, jadi ini di pabrik ya. Kalau packager sama janitor ini di satu lokasi ini ya, satu pabrik permen ini, dan ini ada rate-nya ya. Yang ini nanti fast food nanti aku tanyain, karena ini baru dapat tadi, aku belum sempat nanya-nanya. Nah, ini sering ditanyain, terus gimana dong itu cost of living berapa? Nah, kalau tiap kota saya harus ngecekin cost of living-nya kan repot juga. Nah, ini Anda cek sendiri aja. Ini websitenya, Anda bisa masukkan nama kotanya, Anda bisa ngecek cost of living-nya macam-macam, mulai dari groceries, apartemen, rumah, segala macam, Anda bisa cek di situ mengenai cost of living. Cukup lengkap. Anda bisa mau ngecek apa gitu ya. Itu bisa di sini, di website ini. Oke, nah ini mengenai biaya ya. Ya. Jadi Anda bisa apply, jadi beda antara Anda apply di luar Amerika atau Anda apply waktu di Amerika.
Nah, dan itu ada dua, ada yang normal processing dan expedited processing yang kilat. Nah, kalau Anda mau proses kilat, itu tadi yang di USCIS dari 10 bulan, 10 sampai 12 bulan jadi 1 sampai 2 bulan, maka Anda akan nambah 2.500. Kalau Anda apply-nya pada saat Anda memang lagi, maksudnya Anda lagi di Amerika gitu ya. Misalnya Anda statusnya work permit-nya dalam bekerja, sekarang mau apply green card dan Anda nggak dapat sponsor. Belum tentu ya kalau orang itu sponsor Anda bekerja, orang itu mau mensponsori Anda untuk green card, belum tentu ya employer-nya itu. Dan juga tidak sembarang employer bisa mensponsori untuk green card ya. Ada syaratnya lagi untuk employer itu bisa mensponsori orang untuk dapat green card. Dan dia juga harus bayar gitu. Makanya tidak semua job bisa disponsori untuk mendapatkan green card. Nah, ini kalau Anda misalnya apply-nya di Amerika, maka ada tambahan biaya yaitu $1.225. Nah, ini secara garis besar ya, nanti kalau Anda interest ada lagi penjabarannya lebih rinci lagi mengenai apa namanya per tahap ini sebetulnya uang itu biaya itu termasuk apa aja gitu kan, itu sebetulnya ada penjabarannya lagi, cuman kali ini kalau ini saya baru introduction, saya jabarkan secara singkat aja. Jadi first payment itu adalah waktu setelah Anda 5 hari tanda tangan agreement, Anda sudah harus bayar. Ya kalau nggak bayar ya nggak apa-apa ya, agreementnya nggak diproses gitu, apa ya nggak diproses gitu aja sih. Ya. Jadi Anda harus bayar setelah tanda tangan agreement dan submit semua dokumen, maka Anda harus bayar 5.800 itu supaya dokumennya bisa segera disubmit ke Depnaker. Bisa diproses ya, diproses. Karena untuk proses masih perlu lagi kan 4 sampai 6 bulan. Jadi Anda kan dihubungkan, nanti kan disubmit ke employer. Ini ya orang ini bla bla bla. Kayak gitu. Terus tahap yang kedua adalah nanti kalau sudah keluar labor certificate-nya, maka Anda akan diinfo dan dalam 30 hari itu Anda sudah harus bayar ini government fee untuk proses imigrasi, yaitu $700 untuk I-140 dan kalau Anda mau cepat Anda nambah 2.500 dan kalau Anda saat itu sedang berada di Amerika Anda nambah 1.225. Simple as that ya. Ini. Dan yang ketiga, payment ketiga adalah 30 hari kalau nanti sudah ada approval I-140-nya. Jadi artinya green card-nya itu sudah pre-approval. Dan ini tahap terakhir adanya di kedutaan atau konsulat. Nah, ini selain biaya untuk legal dan konsultan, maka Anda harus bayar juga NVC fee dan USCIS fee. Nah, ini totalnya seperti itu. Untuk yang kalau Anda apply-nya saat di Amerika, maka Anda tidak perlu bayar NVC dan USCIS fee ini. Ya, dan kalau Anda punya pasangan dan anak, itu nanti ini masing-masing anak dan pasangan Anda itu masing-masing orang harus bayar ini NVC dan USCIS 565 ya, totalnya 345 plus 220. Ini tambahannya. Ini untuk masing-masing anak sama pasangan juga. Jadi biayanya kurang lebih sekian. Ini saya kurskan pakai kurs 15.000 ya biar gampang. Jadi seperti itu nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, nah ini ya untuk dependents pasangan dan anak di bawah 21 biayanya per orang sekian $565, premium processing 2.500 dan nggak ada pay later ya, karena kalau udah lawyer yang kerja nggak mau dia pay later, dan juga ini kan dan juga biaya-biaya ini nggak bisa dibayar belakangan, setiap proses ada biayanya dan yang jelas mereka nggak mau dibayar belakangan. Nah, ini biayanya tidak termasuk ini, tidak termasuk ada terjemahan dokumen, karena nanti perlu let's say akte lahir, akte nikah, begitu.
medical check up, SKCK, tiket pesawat, akomodasi dan yang lain ya. Tidak termasuk itu. Tapi nih khusus untuk Anda yang peserta webinar kali ini, maka nanti reimburse ke saya. Jadi Anda bayar karena tiap kota itu beda-beda ya. Kalau SKCK itu beda-beda, medical check up juga harganya beda-beda. Anda bayar, saya reimburse. Saya bayar ke Anda. Kurang lebih ini 45 jutaan lah totalnya. Nah, if you are interested, maka Anda silakan DP, deposit bukan DP ya. Deposit ke saya dulu 1 juta, kalau nggak jadi saya refund. Paling lambat 15 September untuk apa namanya, kalau Anda mau saya reimburse nantinya. Bila Anda interested dan ingin saya reimburse, Anda let me know setelah acara ini. Anda bisa kontak saya dan nanti ada sesi selanjutnya mengenai bagaimana menjadwalkan biaya, menjabarkan biaya-biayanya dan seterusnya. Nah, ini account saya, ini account saya desti.page/internegeri. Ini di situ ada semua, mulai dari Facebook, Instagram pribadi, Instagram bisnis, LinkedIn, YouTube, semuanya saya jadikan satu. Anda bisa cek sendiri ya. Oke, sementara sekian dulu. Silakan bertanya. Anda bisa bertanya langsung, tapi sementara ini saya akan saya bacakan dulu ya. Oke. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Oke. Mana ini? Oke, Pak Franklin. Usia maksimal 50 itu pada saat mengajukan proses saat ini atau enggak dong? Waktu proses dong. Waktu proses. Semua itu waktu proses. Karena kan awal itu dengan employer ya. Untuk proses awal itu maksimal 50. Itu syaratnya dari employer, bukan masalah imigrasi. Ya, terus kalau gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak Ibu silakan nanya aja, kan kita pakai bahasa Indonesia nyantai-nyantai. Bapak Ibu ada pertanyaan? Nggak ada? Total biayanya berapa? Oke, ini tadi. Tanya langsung aja, nggak apa-apa ya, kita pakai bahasa. Kapan ada lagi? Nanti pakai bulan depan, nggak usah nunggu bulan depan lah. Saya rekamannya ada kok. Nah, ini total biayanya sekian. Jadi pembayarannya berkala. Ini biaya sekian. Totalnya 200-an juta itu ya? Iya. Halo. Ya, gimana dapat rekamannya? Nanti saya kasih link YouTube-nya, kan saya masukin YouTube. Oke. Saya mau tanya dong. Ya. Kalau misalkan itu biaya itu sudah kita keluarkan, maksudnya kan itu kan bertahap. Ya. Tapi di pertengahan terus tiba-tiba ditolak, gimana? Apa kalau kita sudah membayarkan biaya-biaya itu sudah pasti bisa diterima, pasti berhasil? Karena yang harus dipikirkan, kalau kita sudah mengeluarkan uang tapi tidak berhasil, itu biayanya sangat besar. Oke, saya jawab. Jadi biasanya sebelum daftar ya, sebelum daftar itu biasanya saya screening dulu. Jadi kalau Anda punya masalah, pernah ditolak visanya, pasangan atau Anda pernah kerja ilegal dan pernah dideportasi or whatever, atau pasangannya sedang kerja ilegal, model pokoknya apa aja yang terkait dengan keimigrasian, atau Anda punya masalah lain ini semua kasus real ya, atau Anda punya masalah lain, kasus lain di luar imigrasi, misalnya gini, Ibu bisa ini dulu, di mute dulu supaya nggak terlalu bising. Maunya berapa duit? Halo. Jadi 300 dapat duitnya apa biasanya?
Jadi gini, itu biasanya harus ngomong di depan dulu kalau Anda pernah ada atau ada masalah. Misalnya bukan masalah imigrasi, tapi misalnya masalahnya Anda punya sengketa atau pasangan Anda, suami Anda ada sengketa gitu ya dengan orang, sehingga Anda tuh nggak bisa dapat SKCK di Polda. Itu sudah harus diketahui dari awal. Nanti ya. Jadi saya clean case, saya tolak dari awal. Dan itu saya udah nolak lebih dari 10 orang terus terang aja. Yang kayak gitu tuh banyak kayak gitu. Justru yang apply adalah orang yang bermasalah justru. Yang pengen apply itu adalah orang yang bermasalah terus mentok. Dia nggak bisa apply lagi karena pernah dideportasi, pernah pernah bermasalah dengan pernah overstay apa kayak gitu. Itu banyak yang kayak Oke. Ya, jadi saya clean case. Ya, paham. Dan nanti kalau Ibu tertarik itu nanti ada sesi berikutnya yang siang, nah itu ada saya jelasin mengenai refund policy yang sesi siang. Dan detailnya paymentnya itu termasuk apa aja, kalau yang kayak gini refundnya berapa, yang non refundable berapa dan sebagainya. Itu sesi siang. Kalau ini enggak, ini kan saya introduction aja. Waktu berapa bulan? Oh ya, sekarang turun jadi 17.000. Oke. Jadi saya pernah webinar waktu itu dengan beda partner. Nah, jawabannya itu. Jadi dengan beda partner. Jadi beda partner kalau dia menetapkan harga yang beda ya itu tergantung. 3 juta. Itu aja. Cuman kalau mereka kalau yang dulu saya pernah webinar itu 30.000 ya. Jadi Anda baru DP 1.000 aja mereka udah langsung proses. Gitu kan ada soalnya ada juga mereka bikin terminnya itu bayar bulanan gitu, bayar bulanan selama 13 kali DP plus bayar bulanan, jadi kecil tapi lama gitu ada juga. Jadi dari awal udah langsung diproses kayak gitu. Jadi beda-beda. Jam berapa yang siang? Jam 2. Anda kalau bisa ikut webinar ini pasti Anda udah dapat info lengkap ya antara pagi dan siang. Oke, ada lagi? Oh ya, kalau bidang job vacancy lainnya selain ini ada lagi nggak yang nggak ada saat ini? Saat ini nggak ada. Jadi yang ada ya saat ini saya baru terima tadi itu, yang tadi itu job vacancy-nya baru terima tadi. Belum dapat info siangnya, pasti dapat lah. Kalau enggak, karena webinarnya itu sekalian saya ininya sesi 1 ini, sesi 2 ini. Nanti silakan WhatsApp aja kalau belum dapat. Enggak mungkin ya belum dapat karena webinarnya itu saya bikinnya semua sekalian kok infonya. Ini Mbak 0815 ini Mbak. Kalau Anda ada di sini tuh Anda udah terdaftar ya, pasti yang siang pasti udah tahu juga ada jamnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi semuanya clean case. Jadi nggak ada itu kasus yang mungkin bisa, mungkin enggak. Mending saya tolak aja. Saya nggak mau kerja apa sih? Istilahnya setengah-setengah gitu ya. Buang waktu juga kan. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaannya? Pilot, EB2 apa boleh yang baru lulus? Nggak boleh. Ada minimum jam kerjanya 10.000 jam kerja, jam terbang, jam terbang 10.000 syaratnya. Tidak bisa yang baru lulus. Ya. Ada lagi? Nanya sekalian nanya langsung aja gitu, verbal aja kan Pak Bahasa Indonesia. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu mau ikut yang sesi siang, silahkan.
kalau yang sesi siang itu beda ya, saya udah nggak ngomongin IBIT, paling saya review sedikit IBIT itu berapa 5 menit, habis itu saya lebih banyak masuk ke teknis ya, misalnya apa namanya, agreement itu kan isinya banyak mengenai angka-angka juga ya sebetulnya. Nah, agreement-nya itu saya bahas dari sisi gimana refund policy-nya dan sebagainya. Terus apa namanya, apa aja sih itu dokumen apa yang harus disiapin kayak gitu-gitu. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri, sekian dulu. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Nanti saya juga akan follow up. Aku mau minta link YouTube-nya karena nanti siang nggak bisa. Nanti siang beda ya. Nanti siang tuh beda lagi. Ya nanti Anda harus ngerti sesi ini dulu sebelum yang sesi siang ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di webinar ini. Kalau Anda masih ada pertanyaan, nanti silakan menghubungi saya, tapi saya juga akan follow up ya. Biasanya setelah habis webinar, besok atau Senin gitu, saya juga akan follow up. Oke, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Dan kalau Anda ingin lanjut ke sesi siang, silakan register ya untuk yang sesi siang. Terima kasih. Saya akhiri webinarnya. Have a nice weekend.